Tahukah kamu, sekarang ada aturan baru pencatahan IPO dari OJK yang sudah resmi berlaku dan membawa perubahan signifikan saat IPO dibagikan, khususnya untuk investor retail. Yuk kita bahas. Hai, Minmis here. Welcome to Investopedia part 30. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan SOJK tahun 2025 yang langsung berlaku dan menggantikan aturan di SOJK tahun 2020. Melalui aturan ini, OJK memperbarui ketentuan penjatahan efek dalam penawaran umum dengan tujuan memperkuat pemerataan akses dan perlindungan bagi investor retail dalam IPO. Ada 3 fokus utama dari aturan baru ini. Yang pertama, memperluas akses investor retail terhadap IPO. Yang kedua, meningkatkan pemerataan penjatahan saham. Dan yang ketiga, menyeimbangkan alokasi antara investor retail dan non-retail. Berikut detail dari perubahan utama dalam aturan IPO tahun 2025. Dengan adanya perubahan ini, apa dampaknya bagi investor ya? Yang pertama, akses yang lebih setara. Penerapan batas maksimum pemesanan hingga 10% dari total nilai IPO dalam penjatahan terpusat membantu membatasi dominasi pemesanan oleh pihak tertentu. Ini membuka peluang yang lebih adil untuk investor retail untuk mendapatkan saham IPO. Yang kedua, perlindungan saat permintaan tinggi. Ketika minat pasar terhadap IPO melonjak, porsi alokasi untuk investor retail justru meningkat. Artinya, peluang investor retail tetap terjaga meskipun permintaan tinggi. Dan yang ketiga, pasar yang lebih stabil. Distribusi saham ke lebih banyak investor diharapkan dapat menekan fluktuasi harga yang ekstrim di awal perdagangan, sehingga pergerakan harga menjadi lebih sehat. Di balik tujuan pemerataan tersebut, investor retail tetap perlu memahami dinamika baru yang muncul seiring perubahan aturan ini. Dari sisi potensi alokasi saham per investor yang lebih kecil, karena penjatahan dibagi ke lebih banyak pihak, jumlah saham yang diterima setiap investor dapat lebih terbatas dibandingkan dengan ekspektasi awal. Kemudian, dari sisi kenaikan harga jangka pendek yang lebih terkendali, berkurangnya konsentrasi kepemilikan dapat membatasi lonjakan harga yang terlalu tajam pada awal perdagangan. Namun, kondisi ini justru mendukung proses pembentukan harga yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Aturan baru OJK telah berlaku untuk memberi ruang lebih besar bagi investor retail. Apakah kamu siap menyusun strategi sebagai IPO hunter? Share pendapatmu di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, klik like kalau kamu senang mendapatkan wawasan baru dan subscribe biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia investasi dari Minbi. See you on the next part. Bye-bye, salam cuan!